Halo sahabat Jendela Hazanah, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang sempat mengguncang Indonesia, bahkan dunia. Kisah tentang kapal niaga Indonesia, KM Sinar Kudus, yang dibajak oleh kelompok perompak bersenjata di perairan Somalia. Bayangkan, kapal yang seharusnya membawa nikel ke Eropa, justru harus melintasi lautan ketakutan selama berminggu-minggu. Para awak kapal hidup dalam tekanan, dengan senjata mengarah setiap waktu, dan ancaman hilangnya nyawa yang mengintai di balik suara ombak. Namun, dari balik ancaman dan ketegangan, muncul keberanian, strategi militer rahasia, dan upaya penyelamatan yang tak disangka-sangka. Bahkan hingga detik terakhir, semuanya masih dipenuhi ketegangan dan keputusan yang bisa menentukan hidup atau tidaknya para sandera. Kisah ini bukan sekadar cerita pembajakan biasa. Ini adalah kisah tentang nyali, kecerdikan, diplomasi, dan tekad bangsa untuk tidak tunduk pada teror laut. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, dari kota mana sahabat semua menyimak kisah ini, dan pastikan untuk like, komen, subscribe, dan share channel ini agar semakin banyak yang tahu kisah nyata luar biasa ini. Siapkan hati dan telinga, karena kisah ini akan membawa kita ke perairan berbahaya, penuh intrik dan ketegangan yang tak bisa dilupakan. Selamat menonton! Pagi itu, langit di atas pelabuhan Tanjung Priok tampak cerah. Suasana pelabuhan ramai seperti biasa. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas bongkar muat, berdirilah kapal niaga kebanggaan Indonesia, KM Sinar Kudus. Sebuah kapal pengangkut besar milik PT Samudra Indonesia yang tengah bersiap melakukan pelayaran panjang ke Rotterdam, Belanda. Muatan kapal itu bukan barang biasa. Bertonton ferronikel, logam berharga hasil tambang Indonesia, tersusun rapi dalam peti kemas baja. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Tapi lebih dari sekadar nilai, perjalanan kali ini menyimpan misi ekonomi yang penting, menunjukkan eksistensi Indonesia di jalur perdagangan dunia. Di atas dek, para awak kapal tampak sibuk. Sebanyak 20 orang kru telah menjalani pelatihan dasar untuk menghadapi berbagai situasi. Namun, tidak ada yang benar-benar mempersiapkan mereka untuk apa yang akan datang. Kapten kapal, Suroso, pria berpengalaman dengan jam terbang tinggi, berdiri tenang di ruang kemudi. Ia tahu jalur pelayaran ke Eropa akan melewati titik-titik rawan, termasuk perairan Somalia, daerah yang sudah sering muncul dalam pemberitaan internasional karena aksi perompakan. Namun pagi itu, semua berjalan lancar. Kapal mulai berlayar meninggalkan pelabuhan, perlahan menghilang di balik cakrawala. Hari-hari pertama pelayaran berjalan damai. Lautan tampak bersahabat, angin bertiup lembut. Para awak sempat bercanda, makan bersama, dan menjalankan tugas rutin mereka. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi justru di saat seperti itulah, bahaya kerap datang tanpa suara. Setelah melewati Selat Malaka, Laut Andaman, dan Samudra Hindia, kapal mendekati titik paling krusial, Teluk Aden. Sebuah kawasan perairan yang berbatasan langsung dengan Somalia. Disinilah puluhan kasus pembajakan kapal sering terjadi. Peta intelijen kelautan menandai wilayah ini dengan warna merah, tanda siaga tinggi. Kapten Suroso sempat memberikan instruksi pengamanan ekstra. Radar dipantau lebih ketat, jarak pandang ke segala arah dijaga. Awak diminta bersiap jika terjadi gangguan. Namun, tetap saja, laut terlalu luas, dan musuh tak selalu terlihat. Pukul 4 pagi, suasana masih gelap. Lampu kapal redup untuk menghindari deteksi. Di kejauhan, sebuah titik muncul di radar. Awalnya dianggap kapal nelayan. Namun, kecepatan lajunya meningkat tajam. Kemudian disusul 2 titik lain, bergerak cepat dan mengepung dari sisi kanan dan kiri. Tak lama, suara letusan terdengar. Peluru tajam menghantam sisi kapal. Para awak terkejut. Alarm berbunyi. Mereka berlari menuju titik aman yang telah ditentukan. Kapten segera mengunci ruang kemudi dan mengaktifkan sistem darurat. Namun semuanya terlalu cepat. Dalam hitungan menit, 3 kapal cepat sudah mendekat. Sejumlah pria bersenjata lengkap dengan penutup kepala mulai memanjat sisi kapal menggunakan tangga tambang. Mereka masuk satu persatu, menyisir ruangan demi ruangan. Tak ada waktu untuk perlawanan. Para awak terpaksa menyerah. Ruangan gelap berubah menjadi tempat penyanderaan. Senjata diarahkan ke setiap gerakan. Komunikasi eksternal diputus. Kontrol kapal diambil alih. Dan sejak detik itu, KM Sinar Kudus resmi berada dalam kekuasaan kelompok perompak Somalia.
Bukan hanya soal kekerasan, namun ancaman psikologis mulai menggerogoti para kru. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak tahu apakah akan dibawa ke darat, dijual, atau mungkin lebih buruk. Di tengah ketakutan itu, satu hal yang pasti, Indonesia harus bertindak. Tapi bagaimana caranya menyelamatkan kapal yang kini berada ribuan kilometer dari tanah air, dijaga oleh pria-pria bersenjata, dan dikepung oleh bahaya yang tak terlihat? Perjalanan KM Sinar Kudus telah berubah. Bukan lagi sekadar pengangkutan logam berharga, melainkan misi hidup dan mati di tengah lautan tak bertuan. Hari demi hari berlalu sejak KM Sinar Kudus diambil alih oleh kelompok perompak bersenjata. Laut yang dulu terasa luas dan bebas, kini berubah menjadi ruang sempit penuh tekanan. Para awak kapal tidak lagi bekerja seperti biasa. Mereka kini adalah sandera, hidup dalam bayang-bayang senjata dan kemarahan yang tak bisa diprediksi. Di dalam ruang mesin, Suparno, kepala teknisi, berusaha tetap tenang. Ia tahu bahwa satu kesalahan bisa memicu amarah. Perompak itu bukan hanya membawa senjata, tapi juga membawa ketidakpastian. Kadang mereka tampak tenang, kadang mereka berteriak keras dalam bahasa yang tak dimengerti. Mereka menuntut sesuatu. Uang. Tuntutan mereka tidak kecil. Mereka ingin tebusan. Nilainya sangat besar, jutaan dolar. Namun, yang lebih menakutkan bukan soal uang, melainkan waktu. Setiap hari yang berlalu membuat ketegangan semakin menumpuk. Para kru semakin lelah secara fisik dan mental. Mereka tidur di lantai baja, makan dengan ransum seadanya, dan selalu dalam pengawasan. Salah satu awak, Wahyu, pemuda paling muda dalam pelayaran itu, sempat menangis diam-diam di sudut ruang penyimpanan. Ia rindu rumah, rindu ibunya, dan takut, sangat takut. Tapi ia tidak sendiri. Di matanya, para senior pun terlihat goyah. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi hari-hari seperti ini. Di sisi lain, Kapten Suroso terus berusaha menjaga kontak batin dengan para kru. Ia tak bisa berbuat banyak, namun satu hal yang ia tahu pasti, selama mereka masih hidup, masih ada harapan. Ia sempat mencatat diam-diam berapa jumlah perompak, pola mereka berjaga, dan jalur komunikasi yang mereka awasi. Setiap detail bisa menjadi kunci keselamatan. Sementara itu, jauh di Jakarta, kantor pusat PT Samudra Indonesia mulai menerima sinyal bahaya. Komunikasi kapal terputus, dan laporan intelijen mulai mencocokkan posisi terakhir KM Sinar Kudus. Kepanikan perlahan menjalar. Kabar tentang pembajakan belum diumumkan ke publik. Semuanya dilakukan tertutup. Tapi di ruang-ruang strategi, pertemuan darurat mulai digelar. Pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Kementerian Luar Negeri, TNI, dan Badan Intelijen mulai berkoordinasi. Ini bukan kasus biasa. Ini menyangkut nyawa warga negara dan martabat bangsa. Tapi segalanya tak bisa dilakukan sembarangan. Satu langkah salah bisa memicu penghilangan nyawa. Beberapa opsi dibahas. Negosiasi melalui pihak ketiga, operasi militer rahasia, atau menunggu dan melihat. Tapi waktu terus berjalan, dan perompak Somalia tak dikenal sebagai kelompok yang sabar. Di kapal, perompak mulai menunjukkan tekanan. Mereka menodongkan senjata lebih sering. Salah satu dari mereka terlihat semakin agresif. Ia marah karena tebusan belum juga dikirim. Ia mengancam. Teriaknya menggema di lorong besi kapal. Para awak hanya bisa pasrah. Satu-satunya penghalang antara mereka dan kehancuran adalah kesabaran para perompak yang semakin menipis. Namun dari balik penderitaan itu, sesuatu yang tak terlihat mulai tumbuh. Rasa kebersamaan. Saling menjaga. Saling menyemangati. Mereka yang sebelumnya hanya rekan kerja, kini menjadi saudara seperjuangan. Mereka berbagi air, berbagi kabar dari keluarga yang sempat ditulis di secari kertas, dan berbagi harapan kecil bahwa semua ini akan berakhir. Pada malam ke-15, langit di atas kapal gelap gulita. Di kejauhan, kapal perang asing tampak melintas. Para perompak gelisah. Mereka memperketat penjagaan. Mereka tahu, jika kapal ini terlalu dekat dengan pasukan internasional, posisi mereka bisa terancam. Kapten Suroso tahu bahwa situasi mulai berubah. Mungkin tekanan diplomatik mulai bekerja. Mungkin ada strategi dari pihak Indonesia. Tapi ia tetap tak berani berharap terlalu tinggi. Ia hanya tahu satu hal. Jika ingin bertahan hidup, semua kru harus tetap tenang dan menunggu hingga bantuan benar-benar datang. Tapi kapan?
Di tengah lautan yang seolah tak bertepi, KM Sinar Kudus seperti terapung di dalam ruang waktu yang beku. Hari-hari terasa lambat, namun juga begitu mencekam. Para kru sudah tak lagi menghitung waktu dengan jam. Mereka menghitung dari desahan napas ke napas, menanti keajaiban, sambil bertahan dari rasa takut yang terus mengintai. Sementara itu, jauh di Jakarta, ruang-ruang strategi negara mulai bergerak. Namun semuanya terjadi dalam senyap. Pemerintah Indonesia tahu, mengumumkan pembajakan secara terbuka bisa membahayakan para sandera. Mereka memilih jalur diplomasi tertutup, lewat negara ketiga, lewat jalur internasional, dan yang terpenting, lewat pengamatan yang sangat hati-hati. Informasi terus dikumpulkan. Posisi kapal dibaca lewat satelit. Pergerakan kelompok perompak dipelajari dari pola mereka di kasus-kasus sebelumnya. Bahkan, nama-nama tokoh yang terlibat dalam kelompok itu mulai dikaji satu persatu. Namun diplomasi tidak bisa berdiri sendiri. Di balik layar, TNI Angkatan Laut juga menyiapkan rencana lain. Rencana yang jauh lebih berisiko, namun bisa jadi satu-satunya pilihan jika negosiasi gagal, operasi militer rahasia. 2 kapal perang Indonesia yang sedang berlayar dalam misi lain segera diinstruksikan mengubah haluan. Mereka diberi misi khusus, mendekati wilayah sekitar Teluk Aden tanpa menimbulkan kecurigaan. Langkah ini amat berani, karena di wilayah itu, banyak kapal asing yang telah menjadi korban aksi kejahatan laut. Dan Indonesia bukan negara yang punya pangkalan militer tetap di kawasan tersebut. Sementara itu, di kapal, tekanan semakin meningkat. Beberapa perompak mulai berselisih. Ada yang ingin menunggu, ada yang mulai frustrasi. Salah satu di antaranya bahkan terlihat melontarkan ancaman dengan nada lebih keras dari sebelumnya. Ia mengetuk lantai baja dengan senjata panjang yang selalu ia bawa. Ketegangan itu dirasakan oleh seluruh kru. Namun dalam kondisi yang seperti itu, satu kabar kecil bisa menjadi harapan besar. Suatu pagi, Kapten Suroso dipanggil oleh salah satu perompak yang bisa sedikit berbahasa Inggris. Dengan nada singkat, ia diberitahu bahwa negosiasi tengah berlangsung, dan bahwa Indonesia bersedia membayar tebusan, asalkan semua awak tetap hidup dan kapal tidak dibawa ke daratan Somalia. Kapten tidak tahu apakah itu benar, atau hanya akal-akalan. Tapi ekspresi para perompak sedikit berubah. Mereka lebih diam, lebih teratur. Mungkin, memang ada kesepakatan di balik layar yang mulai terbentuk. Namun justru di saat itulah, Kapten merasa ada yang tidak biasa. Ia pernah membaca bagaimana strategi semacam ini bisa berujung 2 arah, pembebasan atau pengkhianatan. Beberapa kru mulai disuruh membersihkan dek, yang lain diminta memeriksa mesin, seolah kapal akan kembali digunakan. Tapi mereka tetap dijaga ketat, setiap langkah diawasi. Lalu, sebuah informasi penting didengar oleh salah satu awak yang kebetulan mendengar percakapan samar. Kapal akan dipindahkan ke lokasi yang lebih tersembunyi. Di sanalah, katanya, mereka akan menunggu kapal pengangkut uang. Kapten sadar, jika kapal ini dibawa terlalu jauh dari posisi awal, maka sinyal satelit bisa hilang, koordinat bisa kabur, dan itu sangat berbahaya. Di tengah malam itu, ia menulis sebuah catatan kecil. Isinya adalah lokasi terakhir yang ia ketahui, serta perkiraan arah gerak kapal berdasarkan bintang dan kecepatan mesin. Catatan itu kemudian dibungkus rapi, dan diam-diam diselipkan di balik tumpukan makanan kering yang mungkin bisa ditemukan jika kapal ini berhasil direbut kembali. Kapten Suroso tahu, ia tidak bisa melawan dengan tangan. Tapi informasi bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada peluru. Di Jakarta, laporan itu memang tidak pernah sampai. Tapi satelit militer berhasil mendeteksi pergerakan tidak biasa. KM Sinar Kudus perlahan mengubah arah, menuju jalur yang lebih sepi. Sinyalnya pun melemah. Maka keputusan pun harus dibuat, diplomasi atau operasi, dan di tengah tekanan, satu kabar penting tiba di meja Menteri Pertahanan. Presiden telah memberi izin terbatas. Operasi militer boleh dilakukan jika dan hanya jika semua jalur damai benar-benar tertutup. Dari sinilah, langkah diam-diam itu dimulai. Langkah yang tidak diumumkan, tidak disiarkan, dan bahkan, tidak semua orang di pemerintahan tahu. Karena penyelamatan ini, jika berhasil, akan menjadi sejarah. Tapi jika gagal, bisa berujung pada kehilangan yang tak terbayangkan. Di atas geladak KM Sinar Kudus, malam terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung,
Angin laut membawa bau asin yang menusuk hidung. Para kru kapal terdiam. Tak banyak yang berbicara. Mereka duduk bersandar di dinding besi, memeluk lutut, menatap kosong ke arah laut. Namun diam mereka bukan tanpa isi. Setiap orang di atas kapal itu menyimpan sesuatu dalam pikirannya. Rasa takut, rindu rumah, dan harapan kecil bahwa entah bagaimana mereka bisa pulang. Di ruang kemudi, perompak berjaga bergantian. Beberapa mulai tampak lelah. Pergerakan mereka tidak serapi awal pembajakan. Ada yang tertidur di kursi, ada yang mengeluh lapar, bahkan ada yang mulai bertengkar karena masalah makanan. Kapten Suroso mencatat semua perubahan itu. Dalam kondisi sulit seperti ini, kelelahan mental bisa membuat lawan menjadi ceroboh. Namun ia juga tahu, satu gerakan salah dari kru bisa membuat situasi semakin berbahaya. Sementara itu, di lautan sebelah selatan posisi kapal, 2 kapal perang milik TNI AL mulai mendekat dengan sangat hati-hati. Mereka menggunakan jalur tak biasa, menghindari deteksi. Kapal-kapal itu tidak menyalakan lampu navigasi. Semua sistem komunikasi diam. Misi mereka adalah menyusup mendekati area kapal tanpa diketahui siapapun. Komandan operasi, Letkol Maritim Dewa, memimpin langsung dari anjungan. Ia memegang lembaran berisi profil kru KM Sinar Kudus, peta laut yang diperbarui oleh citra satelit, dan rencana taktis yang telah disusun dengan sangat hati-hati. Ia tahu, jika misi ini gagal, akibatnya tidak hanya diplomatik, tapi juga bisa menelan nyawa warga negara sendiri. Pukul 3 dini hari, satelit militer mengirim sinyal baru. KM Sinar Kudus berhenti bergerak. Posisi terakhir menunjukkan kapal berada di sebuah titik yang sangat terpencil, dekat perairan Somalia bagian utara. Di titik itu, banyak kapal asing sebelumnya telah hilang atau dijarah. Operasi harus dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas. Karena begitu matahari terbit, jarak pandang meningkat, dan perompak bisa mempersiapkan pertahanan lebih kuat. Maka, diputuskan, penyusupan dilakukan sebelum fajar. Sementara itu, di dalam kapal, seorang kru bernama Aditya mendengar percakapan yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Salah satu perompak menyebut bahwa kapal penyambut akan segera tiba. Diduga, kelompok perompak lain akan datang untuk membantu memindahkan muatan. Jika itu terjadi, maka KM Sinar Kudus bisa ditarik ke daratan, dan para kru mungkin tidak akan pernah kembali. Kapten Suroso mendengar kabar itu dengan tegang. Ia sadar, waktu mereka semakin habis. Beberapa menit sebelum fajar, laut menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara motor, tidak ada percikan ombak, hanya gemuruh halus angin yang mengusap permukaan air. Namun di balik kesunyian itu, sesungguhnya ada bayangan hitam yang mendekat. 2 kapal perang Indonesia sudah berada dalam radius serang. Beberapa tim penyusup telah naik ke kapal kecil, meluncur perlahan ke arah KM Sinar Kudus. Di dalam kapal, salah satu perompak terbangun dan berjalan ke dek belakang. Ia curiga. Ia menatap ke laut lepas. Tapi gelap masih menguasai segalanya. Tak ada yang terlihat. Ia kembali duduk, menguap, lalu menyalakan rokok. Sementara itu, di kapal perang, komando operasi dimulai. Pasukan khusus dengan senjata senyap mulai merayap di sisi kapal kargo. Mereka menggunakan alat panjat khusus, bergerak tanpa suara, menyusuri dinding logam yang dingin. Dalam hitungan detik, 5 tim berhasil naik ke atas dek. Mereka berpencar, sesuai titik koordinat yang telah dipelajari selama berhari-hari. Suasana berubah tegang. Salah satu tim menyusup ke ruang mesin, tim lainnya menuju ruang kendali, dan satu tim khusus memiliki misi paling berbahaya, menyelamatkan para kru dan mengamankan mereka ke tempat aman sebelum baku tembak tak terhindarkan. Di ruang kru, Aditya dan beberapa orang lain terkejut saat melihat seorang pria berseragam gelap muncul dari balik pintu dengan isyarat senyap. Mereka langsung disuruh diam dan mengikuti instruksi. Mereka tidak tahu apakah ini benar-benar pasukan penyelamat atau jebakan lain. Namun ketika mereka mendengar kata-kata lembut berbahasa Indonesia dari salah satu pasukan, harapan itu tumbuh kembali. Di sisi lain kapal, salah satu perompak menyadari ada suara asing. Ia berjalan ke arah suara. Matanya menyipit. Ia mendekat. Dan dalam sekejap, suara tembakan senyap menembus udara. Tubuhnya roboh tanpa suara. Penyusupan berhasil sejauh ini. Tapi pertempuran besar bisa pecah kapan saja. Kapten Suroso dituntun keluar dari ruang kendali. Ia sempat ingin membantu pasukan, namun dilarang. Misinya hanya satu, selamat. Karena kapal ini,
sudah berubah menjadi medan tempur dalam diam. Dan tak seorang pun tahu, apakah mereka akan berhasil keluar dari sini dengan selamat, atau justru menjadi bagian dari lautan yang menelan banyak cerita. Langit mulai memudar. Awan-awan kelabu menggantung rendah di atas KM Sinar Kudus. Cahaya jingga dari fajar perlahan menyibak kabut tipis di permukaan laut. Tapi bukan sinar pagi yang membangunkan kapal itu, melainkan dentuman. Satu suara keras meledak dari sisi kanan kapal. Suara logam dihantam peluru. Asap mengepul dari ruang kendali. Jeritan terdengar. Tembakan lain menyusul. Denting peluru memantul di dinding besi, memecah kesunyian yang selama ini seperti menahan napas. Para perompak tersentak. Beberapa langsung mengambil posisi bertahan. Mereka tidak tahu dari mana datangnya serangan. Tidak tahu seberapa banyak pasukan yang sudah masuk. Dan yang lebih membuat mereka panik, mereka kehilangan kendali. Titik-titik vital di kapal kini telah dikuasai pasukan khusus Indonesia. Letkol Maritim Dewa memantau dari jarak tak jauh melalui komunikasi radio. Ia mendengarkan laporan satu persatu dari pasukannya. Ada yang mengatakan sudah berhasil mengamankan ruang mesin. Ada yang melapor bahwa sebagian besar kru sudah dievakuasi ke titik aman. Namun, satu hal masih menjadi ancaman besar. Sisa perompak yang bersenjata berat bertahan di bagian atas kapal. Kapten Suroso, yang sudah diamankan bersama kru lain di ruang bawah, terus berdoa dalam diam. Ia mendengar suara-suara di atas. Ledakan kecil, tembakan, benturan. Ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali percaya pada mereka yang kini memperjuangkan keselamatannya. Di atas, pertempuran singkat tapi intens tak terhindarkan. Dua perompak menyerang dari balik kontainer. Mereka melepaskan tembakan acak ke arah dek. Tapi pasukan khusus sudah terlatih menghadapi situasi seperti ini. Mereka bergerak dalam formasi senyap, menggunakan perlindungan kontainer sebagai tameng, dan satu persatu melumpuhkan ancaman tanpa suara yang berlebihan. Satu perompak terlihat mencoba melarikan diri dengan menuruni sisi kapal. Tapi sebelum ia sempat menjatuhkan tali, sebuah peluru senyap menghentikannya. Sementara itu, dari radio taktis, terdengar suara seorang pasukan. Target utama aman. Awak selamat. Siap dievakuasi. Itu adalah kabar yang ditunggu selama hampir sebulan. Namun belum semua selesai. Satu suara ledakan lagi terdengar. Kali ini berasal dari ruang penyimpanan. Rupanya, salah satu perompak berusaha menyalakan bahan peledak yang mereka bawa sebagai ancaman terakhir. Untungnya, pasukan penyusup berhasil lebih cepat menjinakkannya. Tapi dampaknya cukup membuat sebagian dinding kapal penyok dan berasap. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, suara tembakan berhenti. Laut kembali sunyi. Tapi bukan lagi kesunyian yang menakutkan. Ini adalah keheningan yang lahir dari selesainya sebuah perjuangan. Satu persatu kru dibawa ke gelada atas. Mata mereka memandang ke arah dua kapal perang Indonesia yang kini mendekat. Bendera merah putih berkibar gagah di ujung tiangnya. Banyak di antara kru yang tak kuasa menahan air mata. Mereka memeluk satu sama lain, memanggil nama keluarga mereka dalam hati, dan bersujud di atas dek yang dingin. Di sisi kapal, para perompak yang berhasil dilumpuhkan dijaga ketat. Beberapa masih hidup dan akan dibawa ke proses hukum internasional. Tapi sebagian lain tak pernah kembali berdiri. Letkol Dewa akhirnya menaiki kapal, memeriksa langsung kondisi para kru. Kapten Suroso berdiri dan memberi hormat, dengan mata yang masih basah. Mereka tidak berkata banyak, hanya tatapan. Tatapan yang mengandung rasa hormat, syukur, dan lega. KM Sinar Kudus berhasil direbut kembali. Tapi kapal itu sudah tidak sama. Di lambungnya, lubang bekas peluru menganga. Di lantainya, noda-noda hitam dari asap dan ledakan masih membekas. Tapi yang lebih dalam dari itu semua adalah luka batin yang dialami para kru. Sebuah pengumuman singkat dikirim melalui frekuensi internasional. KM Sinar Kudus telah dibebaskan. Seluruh kru selamat. Berita itu menyebar cepat ke seluruh dunia. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia disebut sebagai negara yang berhasil menyelamatkan kapalnya sendiri dari pembajakan perairan Somalia dengan kekuatan sendiri. Namun, perjalanan belum selesai. Kapal harus diperiksa, para kru harus dipulihkan, dan semua cerita yang mereka alami harus disampaikan, agar dunia tahu bahwa di lautan luas itu ada keberanian yang lahir dari negeri kepulauan.
Hari-hari setelah penyelamatan terasa seperti mimpi yang belum selesai. KM Sinar Kudus, kapal yang semula berlayar gagah menuju Eropa, kini ditambatkan sementara di pelabuhan terdekat untuk pemeriksaan. Bukan pelabuhan besar, bukan pula tempat ramai, tapi cukup aman untuk merawat kapal yang baru saja melewati badai luar biasa. Seluruh awak dibawa ke fasilitas khusus untuk pemeriksaan medis dan psikologis. Tubuh mereka mungkin selamat, tapi hati dan pikiran mereka belum tentu utuh. Luka mereka bukan hanya luka fisik, tapi juga luka karena ketakutan, tekanan, dan bayangan ancaman yang terus membekas. Wahyu, awak muda yang sempat menangis diam-diam selama penyanderaan, kini duduk memeluk lutut di sudut ruangan karantina. Ia belum banyak bicara. Setiap suara keras membuat tubuhnya terlonjak. Ketika dokter menyapanya, ia hanya mengangguk pelan, seperti tak yakin semuanya sudah berakhir. Di ruangan lain, Kapten Suroso duduk bersama seorang perwira tinggi TNI. Ia menceritakan kembali semua yang terjadi. Dengan suara pelan, dengan tatapan yang dalam. Ia menyebutkan waktu, lokasi, tindakan, hingga isyarat-isyarat kecil yang ia dan kru tangkap selama penyanderaan. Bukan untuk laporan biasa, tapi sebagai bahan evaluasi, agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Beberapa hari kemudian, pemerintah Indonesia menggelar konferensi pers terbatas. Diberitakan bahwa KM Sinar Kudus telah diselamatkan. Seluruh awak selamat, tidak satu pun dari mereka yang kehilangan nyawa. Namun jumlah kerugian material, baik dari muatan maupun perbaikan kapal, tetap tak sedikit. Meski begitu, ada satu hal yang jauh lebih berharga, harga diri bangsa. Kisah ini mulai tersebar, bukan sebagai cerita sensasional, tapi sebagai bukti bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kakinya sendiri, mampu melindungi warganya, dan yang terpenting, mampu menunjukkan bahwa di tengah ancaman global seperti perompakan laut, ada strategi dan keberanian yang lahir dari keyakinan. Namun, tidak semua menerima kabar ini dengan perasaan lega. Keluarga para kru, yang selama hampir sebulan tidak tidur tenang, menyimpan trauma sendiri. Seorang ibu dari awak bernama Rian bercerita kepada wartawan, bahwa setiap malam ia hanya bisa berdoa di sudut ruang tamu. Ia tidur dengan lampu menyala, menunggu kabar yang mungkin tak pernah datang. Kini putranya pulang, tapi setiap kali suara televisi menayangkan kapal atau berita luar negeri, sang ibu masih menutup telinganya. Cemas, dan belum siap. Pemerintah memberikan penghargaan kepada para kru. Medali keberanian disematkan. Kapten Suroso mendapat penghormatan khusus atas kepemimpinannya yang tenang dan penuh perhitungan. Tapi saat ia menerima medali itu, ia hanya berkata pelan, "Kami hanya ingin pulang." Itu saja. PT Samudera Indonesia pun mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menyebut kru KM Sinar Kudus sebagai pahlawan. Mereka juga berjanji akan meningkatkan standar keamanan pelayaran, termasuk kerjasama dengan pihak militer di jalur rawan. Di sisi lain, kasus ini juga mulai diperhatikan secara internasional. Banyak negara yang sebelumnya selalu menggunakan perusahaan keamanan asing, mulai melirik bagaimana Indonesia menangani pembajakan ini tanpa mengandalkan kekuatan luar. Negara-negara Asia Tenggara mulai berdiskusi ulang soal keamanan jalur laut. Dunia pelayaran global pun menaruh perhatian baru pada kawasan Asia dan Afrika Timur. Tapi di balik semua perhatian itu, para kru hanya ingin satu hal, kembali ke pelukan keluarga. Kembali duduk di meja makan rumah, mendengar suara ayam berkokok, atau suara tawa anak mereka. Karena apapun bentuk penghargaan dari dunia, tidak ada yang lebih berarti daripada suara tangis bahagia ketika mereka menginjak tanah air kembali. Setelah beberapa pekan, KM Sinar Kudus akhirnya dibawa pulang ke Indonesia. Tak seperti pelayaran sebelumnya, kali ini tidak membawa ferronikel, tidak membawa muatan apapun. Hanya membawa pulang cerita. Cerita yang akan disimpan dalam hati banyak orang, mungkin untuk selamanya. Saat kapal itu mendekati perairan Nusantara, puluhan kapal nelayan dan kapal-kapal kecil masyarakat lokal mengiringi. Mereka meniup peluit, mengibarkan bendera, dan menyambut dengan sorak-sorai. Tangis pecah, senyum merekah, dan untuk pertama kalinya, lautan tak lagi terasa dingin. Di atas dek, Kapten Suroso berdiri dengan seragam lengkap. Di sampingnya, Wahyu dan awak lainnya berdiri berjajar. Mereka menghadap ke arah tanah air, ke arah rumah, dan membiarkan angin membawa semua kisah mereka ke daratan. Namun masih ada satu hal yang belum selesai. Satu rencana yang tak diketahui banyak orang telah disiapkan pemerintah.
Karena meski kru sudah selamat, pelaku pembajakan belum semuanya tertangkap. Dan kali ini, Indonesia tak ingin hanya menunggu. Beberapa bulan telah berlalu sejak KM Sinar Kudus dan para krunya kembali ke tanah air. Di mata publik, kisah itu perlahan mulai meredup. Berita-berita baru terus berdatangan, dan perhatian masyarakat bergeser. Namun bagi mereka yang terlibat langsung, terutama para kru kapal, bayang-bayang peristiwa itu tak pernah benar-benar hilang. Wahyu, yang kini lebih sering tinggal di rumah, belum sepenuhnya bisa tidur tenang. Setiap malam, ia masih menutup jendela rapat-rapat, meski angin malam di kampungnya lembut. Setiap suara keras di kejauhan, selalu membawanya kembali ke malam-malam gelap di tengah laut, ketika suara senjata menggema di dinding logam kapal. Kapten Suroso diminta menjadi pembicara dalam berbagai forum kelautan dan keamanan maritim. Ia menceritakan kisah mereka, bukan dengan nada bangga, melainkan sebagai pengingat bahwa laut bukan hanya jalur dagang, tapi juga medan ujian mental dan kesetiaan. Ia menutup setiap ceritanya dengan satu kalimat sederhana, jangan pernah meremehkan ketenangan lautan, karena bisa jadi, di baliknya, sedang menunggu badai yang paling besar. Namun di balik layar, pemerintah Indonesia tidak berhenti. Setelah keberhasilan penyelamatan, intelijen militer terus bekerja. Koordinat yang dikumpulkan, foto satelit, serta data dari kru yang selamat digunakan untuk memburu sisa kelompok perompak. Mereka tidak hanya ingin menghentikan satu insiden, tapi memutus jaringan yang selama ini menebar teror di perairan dunia. Beberapa bulan setelah pembebasan KM Sinar Kudus, sebuah operasi gabungan rahasia diluncurkan di wilayah pesisir Afrika Timur. Bekerja sama dengan otoritas lokal dan lembaga internasional, beberapa tokoh penting kelompok perompak akhirnya berhasil ditangkap. Barang bukti berupa senjata, uang tebusan dari berbagai kasus, serta dokumen transaksi ilegal ditemukan di sebuah gudang tua tak jauh dari pelabuhan kecil yang selama ini dijadikan markas. Operasi itu tidak diumumkan secara luas, tapi dampaknya terasa. Dalam kurun waktu beberapa bulan setelahnya, laporan pembajakan di wilayah tersebut menurun drastis. Perairan yang dulu dikenal berbahaya, perlahan kembali dilalui dengan lebih tenang. Pemerintah Indonesia kemudian mulai mendorong lahirnya kebijakan baru. Jalur pelayaran internasional yang melintasi kawasan rawan akan mendapatkan pengamanan khusus. Kapal-kapal berbendera Indonesia yang berlayar jauh wajib memiliki jalur komunikasi darurat langsung ke pos militer. Teknologi pelacak ditingkatkan, dan pelatihan psikologis untuk para kru pelayaran mulai diperluas. Semua itu lahir dari satu peristiwa, pembajakan KM Sinar Kudus. Tapi warisan terbesar bukan pada teknologi, bukan pada strategi militer, melainkan pada jiwa-jiwa manusia yang selamat. Mereka telah menjadi saksi bahwa harapan bisa tumbuh bahkan di tengah laut yang tergelap sekalipun. Bahwa ketika semua pintu tertutup, persaudaraan dan keberanian bisa membuka jalan pulang. Wahyu kini sudah kembali melaut. Kali ini bukan sebagai awak pemula, tapi sebagai perwira muda. Ia masih membawa luka, tapi ia juga membawa semangat baru. Ia tahu, kapal bisa rusak, mesin bisa padam, tapi jiwa yang kuat tidak pernah tenggelam. Kapten Suroso memilih pensiun. Ia kembali ke rumahnya di pinggiran kota, menanam pohon, merawat kebun, dan sesekali menerima kunjungan dari para awak yang dulu bersamanya. Mereka duduk di teras, minum teh hangat, dan tertawa mengenang masa-masa yang nyaris merenggut segalanya. Dan di pelabuhan Tanjung Priok, sebuah papan nama kecil dipasang di salah satu dermaga. Dermaga Sinar Kudus. Untuk mengenang keberanian di tengah ketakutan. Tak banyak orang memperhatikannya. Tapi bagi mereka yang tahu kisah di baliknya, papan itu adalah penanda bahwa Indonesia, dengan segala keterbatasannya, pernah berdiri gagah menghadapi bahaya. Bukan hanya demi harta, tapi demi jiwa, harga diri, dan harapan untuk pulang. Karena pada akhirnya, laut akan selalu menyimpan rahasia. Tapi satu hal pasti, KM Sinar Kudus telah kembali. Dan cerita mereka tidak akan pernah tenggelam. Kisah KM Sinar Kudus tidak hanya berhenti saat kapalnya kembali ke tanah air. Ia meninggalkan gelombang yang terus bergerak, mempengaruhi banyak hal, bukan hanya pada industri pelayaran, tapi juga pada hukum, kebijakan negara, dan kehidupan pribadi setiap orang yang pernah terlibat di dalamnya. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kejadian ini tidak boleh terulang. Maka lahirlah serangkaian pembaruan kebijakan pelayaran. Jalur laut yang melintasi kawasan rawan pembajakan kini memiliki sistem pengawasan lebih ketat.
Setiap kapal dagang dilengkapi jalur komunikasi satelit langsung ke pos militer. Pelatihan kru juga ditingkatkan, bukan hanya soal teknis, tapi juga tentang bertahan dalam situasi darurat dan menjaga kesehatan mental. Di tingkat internasional, kasus KM Sinar Kudus menjadi contoh keberhasilan diplomasi dan operasi militer terpadu yang dilakukan oleh negara berkembang tanpa keterlibatan langsung dari kekuatan asing. Beberapa negara Asia Tenggara mulai meniru model koordinasi yang dilakukan Indonesia, terutama dalam respons cepat pembajakan laut. Namun dampak terbesar justru terjadi pada manusia-manusia yang terlibat. Banyak awak kapal yang memutuskan untuk berhenti dari dunia pelayaran setelah kejadian itu. Mereka memilih hidup tenang bersama keluarga, membuka usaha kecil, atau kembali ke kampung halaman dan menjadi nelayan biasa. Mereka tidak trauma, tapi mereka sadar, hidup tidak selalu harus dikejar lewat laut yang luas. Kadang, kebahagiaan justru ada di dermaga yang sederhana. Sebagian lainnya memilih bertahan. Tapi kini mereka bukan hanya pelaut, mereka adalah pembawa cerita. Mereka hadir di sekolah-sekolah pelayaran, membagikan pengalaman, memberi pelajaran tentang apa itu keberanian, ketahanan, dan arti kebersamaan saat hidup benar-benar dipertaruhkan. Kisah ini juga mengubah cara masyarakat melihat profesi pelaut. Dulu, mereka dianggap biasa, tapi kini, mereka dikenang sebagai pahlawan. Dari semua itu, ada satu hikmah besar yang bisa kita ambil, bahwa dalam hidup, kita bisa saja menghadapi badai yang begitu besar. Kita bisa terombang-ambing di lautan masalah, dikelilingi oleh ancaman dan ketakutan. Tapi selama kita tidak kehilangan harapan, selama kita tidak berhenti percaya, maka akan selalu ada jalan pulang. Dan yang paling penting, dalam keadaan paling gelap sekalipun, cahaya bisa datang dari mana saja. Dari keberanian, dari keteguhan hati, dan dari doa yang terus dipanjatkan, meski tak terdengar. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi pengingat sejarah, tapi juga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komen, dan bagikan cerita ini kepada sahabat dan keluarga dengan menekan tombol share. Sampai jumpa di kisah nyata lainnya, hanya di channel Jendela Hazanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.